Alhamdulillah tadi ada pas ayat-ayat yang indah gitu ya, yang kita diingatkan sebagai anak-anak ya untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa? Orang tua ya. Apalagi nih sebentar lagi pada mau pulang ya, mijitin orang tuanya ya, memasakin ya gitu. Ikhwan suka masak? Oh suka makannya ya. Alhamdulillah. Rindu kan ke orang tua nih teh? Masya Allah. Supaya tidak berpanjang lebar, Masya Allah, sekarang sudah hadir Pak Kiai yang akan menyampaikan ilmunya. Bu, serap ilmunya apa ya? Hayati dan amalkan ya Bu ya. Karena yang berat itu mengamalkan. Ya, sahabat-sahabat ikhwan, yang berat itu apa? Mengamalkan. Mengamalkan apa ikhwan? Enhuai ya. Masya Allah. Saking khususnya kayaknya Pak ya tadi malam. Maka dengan ini kita sambut Habib Syarif Pak Kiai, maka tafadhol maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Atur nuhun ka Bapak Ustaz Dadan atas mimpin acara. Atur nuhun ka para panitia santri anu tos sigap membuat acara ini, sehingga orang sadaya tiasa hadir kanggo berbagi naon Bu? Sana sepakat lebaran berbagi ilmu. Atur nuhun ka ibu-ibu di majelis taklim Al-Maun. Mana teh Al-Maun Cung? Waduh seueur. Iya majelis taklim Al-Hayat Cung. Wah seueur. Di majelis taklim Masjid Al-Furqan Cung. Di majelis taklim Al-Ghosiyah. Kamu nambah surat. Itu di mana teh? Di Cibuni. Budi Sari Acung. Wah, seueur. Di mana deui? Blok Waas Acung. Oh, jauh Blok Waas ya. Di Al-Ikhlas Pilakuran Acung. Asal tadi. Terima kasih ibu-ibu tapi remaja majelis taklim. Alhamdulillah bagi bapak-bapak wali santri, itu ya ketua yayasan Bapak Ustadz Dikdik, Pak Ustadz Riki, pembina yayasan, ayo oke sahabat abdi Pak Haji Lutfi, jauh-jauh di Solo dongkap dari jualan bakso. Haji aktivitas di Solo, kalau di Biro alhamdulillah kerasa lengkap. Para wali santri yang hadir juga alhamdulillah. Atur nuhun kana kasugihanana. Santri di luhur katinggal filmna dulu aya. Aya. Daya. Aya. Aya daya. Tak cenah aya cenah upi. Gambar videona cenah aya. Baik Ibu Bapak. Alhamdulillah kudu rame ayeuna terakhir dilaksanakan tempatnya khusus di dia. Nah, berkedah di dia bagi panas. Tabu banyak terus panasnya. Dan kudu rame terakhir biasanya spesial. Spesialnya adalah iuh. Jadi spesialnya iuh. Kudu rame di bawah mangisang panas, morel, serap, penuh.
di dia mah didukung tuduh nate. Pilih yang ngagolar ke mangga. Program aya kursi. Alhamdulillah oke spesial. Tuduran ayeuna dihadiri ku Pun Biang, pengkel salib. Ibu Hajah Nin sebagai udah. Beliaulah yang menjadi wasilah ayana masjid, ayana asrama, ayana kantor Pila Quran. Doakeun mugia anjeunna dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kabarokahan. Dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri keturunan soleh. Dipaparin husnul khotimah. Khususnya anu Bapak Profesor Dokter Fahri anu janten cabage Ibu anu almarhum Allah Subhanahu wa taala dipaparin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin nikmat kubur sareng dikumpulkeun deui ke di akhirat dina kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu sami hadir dia orang sami-sami doakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dipaparin kalaluasaan rezeki. Dipaparin murang kali soleh-solehan. Dipaparin kabarokahan hidup dunia dan akhirat. Anu gaduh sametan sing enggal lunas. Kancang paling pisan ya. Dipaparin kalaluasaan kesempatan semangat kanggo ibadah. Baik ibu bapak, sadayana kami abdi sengaja nyimpen sesi terakhir di agenda kudu rame mengingat banyak hal. Satu, dia mengupikan pekan terakhir Ramadan. Karena pekan akhir Ramadan, refleksi Ramadan teh harus betul-betul kita berani kanggo menghitung, memuhasabah, menghitung naon maksudna sampaian. Ibu-ibu sok aya anu icalan di bumi. Aya nu icalannya wajah oti eta icalan. Sadayana anu sok icalan itu ya, gaduh warung. Seueurnya. Ibu kadus itu oke sok icalan. Sadayana icalan cuma teu ngacung maksudna. Ibu tuh, ibu gaduh warung. Anu gaduh warung, gaduh toko, anu gaduh bisnis, gaduh usaha. Biasana masuk ngetang. Ya modal sabaraha, keuntungan sabaraha. Terus. Ya modalna, ya untungna diketang. Ternyata modalna teh agung. Maka tabungkeun sapalih. Peserkeun orang dina modal deui. Aya untung deui, tabungkeun deui, golangkeun deui, terasa gitu, leres teu Bu. Mun kalami-kalamian, kauntungan anu janten tabungan tiasa diangge kanggo kaperyogian kapayun. Mata mana bumi, angkat haji, angkat umroh, meser mobil, meser tanah, meser segala daya atasnya. Amin. Ada tinggal ternyata masih hutang, ayah hutang lu 1 miliar, peser cengek, mari lampu bertahun-tahun 1 miliar kita teh, hanya ayah gitunya, 1 miliar dia ternyata, piutang, kesamatan lu sanes, ayah dia karena 2,5 miliar, caranya ya, kamu ditagih, sudah sesah proses sedekah, 2,5 miliar teh. Sedekah tuh, ya tuh, siapa ya tuh, mengimpi, tapi praktek namanya dosa kembali di salah baratnya. Nah, Bapak Ibu, gitu Ramadan di sana. Ayat masana kita teh betul-betul menghitung di kawit tanggal hiji Ramadan, dugi ayeuna tos kenging naon wae. Tos kenging ngawas sabaraha hatam, coba ini dia. Aya anu tos sakali hatam ngacu. Mana? Alhamdulillah.
anu atas 2 kali hatam. Nah, aya sigana teh 3. Tapi anu tos 3 kali hatam ngacung. Pak Bu RT hebat. Bu RT dapat tadi aja nih ada di kulkas 7 pintu. Aya nu tos lambung 3 kali hatam naos. Sakumaha? Satahunan alhamdulillah. Mudah-mudahan di bapak kegiatannya. Bagi aing ngaosna kegiatan teh kegiatan mata misalnya. Sanes kegiatan berdiri. Pami qiyamul lail kegiatan berdiri. Pami ngaos kegiatan mata pak kuat-kuat tajam tunduh. Kengeng mana? Kengeng tunduh atau kengeng ngaos? Kengeng tunduh. Aya teh pas ngaos teh murah ge hasbu sabuga. Pami ibu pas ngalaman eta berarti ibu calon penghafal Quran. Aya anu hilap di halaman. Target sedang ngejar target, dituncalan hilap 3 halaman. Anu ieu berat. Aya nu kitu. Dayana semakin diulang semakin membuat tentram. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah kudu rame rahimakumullah. Kesempatan ieu abdi pasien tema teh memang ini tema unik Bu. Quran antara Mekah dan Madinah. Asal lagunya Bu, sepanjang jalan kenangan dah itu. Iya beberapa sama apalin kan. Biasanya ya mah lagu-lagu sama apal cung. Anu apal fix kata atau sepuh. Pada tapi berhati ya. Itu mereka pasti kata lagu apa? Itu teh lagu tandanya sudah gen, sanes gen Z deui mah. Ada gen alpha anu terbaru sebelum gen Z. Sebelumnya ada gen namanya teh atau generasi kolonial. Yang milenial kolonial. Oh sepuh orang teh gini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Quran antara Mekah dan Madinah. Ya, kenapa kita membahas antara Quran antara Mekah dan Madinah? Abdi bade itu balas. Sempat ada pertanyaan, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Nah, mulainya dari tidinya. Al-Quran itu kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Kumaha walanana? Walanana terkudu di emotina ieu. Ada di Al-Quran. Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab la'allakum tafqahun, agar kalian paham. Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Agar kalian paham. Nah, Rasulullah SAW diutus 23 tahun selama menjadi Rasul. Yuswa 40 tahun. Turun ayat ke beliau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat itu turun pertama kali di mana Bu? Di gua Hiro, sana di puncak bintang di gua Hiro. Ieu teh untuk ujug-ujug lungsur. Tapi Al-Quran lungsur dalam kondisi setelah Nabi itu setiap malam atau setiap waktu melihat keresahan beliau melihat kondisi Mekah yang sudah tidak lagi normal hidup, saling bunuh, saling menguasai, yang kuat memangsa yang lemah, memperbudak orang lain. Judi bukan sekedar tumpangan dengan dana, tapi tumpangan dengan mempertaruhkan istrinya. Untuk rumahnya sehat atau sehat, ayah istri sok pasti dijadikan apa namanya
taruhan. Anak yang lahir laki-laki dipungut, anak yang lahir perempuan dikubur hidup itu. Kebiasaan mereka sudah tidak lagi mengenal yang namanya adat istiadat. Saya itulah yang akhirnya masuk pada jurang kejahiliah, kebodohan. Bodoh bukan karena tidak bisa baca. Bodoh disebabkan mereka tidak menggunakan hatinya untuk menerima kebenaran. Tidak pakai lagi dasar kemanusiaan. Keayaan pedoman hidup yang dijadikan alur mereka hidup dengan benar. Itulah yang dipikirkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dari sekian lama beliau bertahanus di Gua Hira, maka turun ayat ini, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Rasul, aku tidak bisa baca. Maka kata malaikat Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Sampai 3 kali, Iqra, ma'ana biqari. Baca, aku nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Sampai kemudian Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Bapak Ibu, setelah lungsur ayat Al-Quran di surat Al-Alaq ada vakum waktu 3 bulan berlebih. Turun di 3 bulan yang lalu, turun kemudian ceritanya Nabi kan merasa ketakutan, menggigil dan seterusnya, sampai kemudian turunlah ayat surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, untuk memberikan sebuah, kalau tadi mah penobakan Nabi menjadi Nabi dan Rasul, kalau ini mah mempersiapkan Nabi bahwa jangan berselimut, jangan malah takut. Justru hadapi hari-hari dengan tugas baru sebagai anzir, basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dalam menjadi Nabi dan Rasul. Nah, Bapak Ibu saudara, gimana ada serius nautin abis seketika, makanya dicanakan ya dari ibu antar dah di pikiran teh katingali tadi itu dah. Ya pas ketinggalan dipanggil ke payun ibu mangga dicalita gitu. Nah Bapak Ibu saudara, maka kemudian disitulah selama 13 tahun Al-Quran muncul di Mekah teras-terasan. Nanti ketika Nabi hijrah, maka disempurnakan turun ayatnya 10 tahun di sana di Madinah. Jarak antara Mekah ke Madinah kurang lebih 400 km-an. Kalau ditempuh pakai bus itu 7 jam. Kami ditempuh kereta cepat Kiwari 2 jam. Tapi kami ditempuh dulu zaman Nabi SAW itu bisa 7-10 hari naik onta. Kami akhirnya karena mobil bisa seharian beres 7 jam tadi. Nah Bapak Ibu dan saudara, ketika Nabi SAW diberikan Al-Quran 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, banyak nanti kita lihat dari beberapa persepsinya. Ayat persepsi orang-orang kafir begini. Wa qala alladziina kafaru law nuzilat hadzal qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekali unsur saja, turun sekalian? Jadi mereka seolah menantang. Kalau benar ya Nabi, tidak turun Al-Quran langsung. Maka Allah mengatakan menjawab dari itu linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Al-Quran turun dalam kurun waktu 23 tahun itu ada satu, linusabbita bihi fu'adak, untuk menenteramkan, mengokohkan jiwa. Karena Quran nanti diusul sesuai dengan kebutuhan kondisi Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan menjadi pedoman kita. Seperti ibu belajar, bu waktu SD belajar etang-etangan,
Raraban itu baru raraban. Hiji tambah hiji kalau 2 tambah 2 4 tambah 4 8 ditambah 8 kayak teh raraban barusan. Mulainya barang raraban teh anu make sambal eta mah. Dulu mah begitu. Termasuk ngaji alif jabar a, alif jri, alif ps u, a i u, ta ps tu, t ps tu, ta ps tu, tut. Nah, jadi sebuah teh bertahap. Sok ibu ayam orang kali aya di dieu nya, ayam orang kali incu. Nah, incu teh langsung pidato. Mama, papa, bahagia ibu nanya ngedengar incu karek nyebut mama oge keprot aki tinggal si incu geus bisa ngomong mama. Karek oge kurang geus nyebat bapak gembira pisan eta si kakek. Aduh, incu geus bisa nyebut bapak. Coba bayangkan bu, kurang kali karek 2 tahun langsung ceramah. Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kira-kira si ibu bakal luas atau bakal atoh? Luas. Nah, cenah ibu urang teh kieu, gua keturunan Ustaz Abu Somad. Jadi Al-Qur'an itu begitu turunnya sedikit-sedikit supaya linusabbita bihi fu'ad. Terus juga doa apa bu? Warattalnahu tartila, agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran itu betul-betul diresapi bacana teh, enakeun, ka kupingna enakeun, ka nu bacanya juga tentrem, sehingga disitulah muncul kebarokahan. Bu, mun aya nu ngos kieu. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ah, eta tarawih tercepat di muka bumi. Tempat ibu dengar eta kasus viral 23 rakaat 7 menit. Pecah rekor. Anu ahli wae di Mekah 2 jam eta teh. 23 rakaat ya ibu di Mekah pami malam-malam ganjil. Abi alhamdulillah kealaman gue seumur hidup abi itikaf di Masjidil Haram. Mudah-mudahannya sanes ieu mah supaya ibu bapak mudah-mudahan Allah undang itikaf di Masjidil Haram, di Masjidil Haram Makkah. Alhamdulillah bu, sholat nanti jam 8 pada Isya sampai jam 10 itu 10 rakaat. Sabar jam entah 2 jam. Engke gugah deui jam 12 ngawitan setengah hiji sampai jam 2 subuh itu 11 rakaat. Jadi mau dijumlahkan 20 rakaat sabaraha jam? Hampir 4 jam. Eta teh nu ahli itu teh. Aya di Indonesia ahli bukan bahasa Arab itu bisa, tapi sholat 20 rakaat tarawih 7 menit. Amin, Allah. Wah, eta mah sama rukna hal gitu. Itu gambaran bahwa kalau kita ingin melihat turunnya Al-Quran harus bertahap karena 2 hal itu. Linusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Terus ibu, Al-Quran itu lungsur dari Lauh Mahfuz lungsur ke Baitul Aziz, namanya Baitul Aziz. Langit dunia namanya Baitul Aziz. Lungsur di Lauh Mahfuz sekaligus, segelondongan bahasa ini. 30 juz Al-Quran itu lungsur sekaligus, disimpanlah di Baitul Aziz. Dari Baitul Aziz lungsur melalui malaikat Jibril bertahap selama 23 tahun. Maka ketika Al-Quran lungsur begitu teh tadi membuat kita tuh semakin yakin. Nah sekarang akhirnya kurang tinggal. Kenapa Al-Quran begitu luar biasa harus dimaknai, apalagi di bulan Ramadan. Ayatnya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Abi cek jamaah umroh namun abi ngomong sok tunduk mau santri makan karena dia sama kos talangak udah talangak mau santri awat kalau dia bu mungkin karena bedanya awat mah kamu santri awat mah hari ibu-ibu kemana kami ibu saya berbeda dengan santri Iwan. Baik, kalau Bapak Ibu, ketika Al-Quran tadi turun dengan bertahap, maka dia bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi potongan. Disitulah pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Mari dari Sirah Nabawiyah kita bakal tahu ayat kita nuzul kapan, dengan peristiwa apa, turun di mana, dalam kondisi seperti apa. Contoh. Ada beberapa hal yang kalau dibedah panjang Ibu. Kalau membahas tema kita di antara Makkah dan Madinah, Ibu kudu siap 23 tahun gitu. Karena Al-Quran memang turun 23 tahun. Tapi kita ambil dikit-dikit saja. Al-Quran Bapak Ibu Saudara, tadinya kita kan usulnya di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit terdunia. Langit itu ada 7, maka disebut sab'a samawat. Allahumma rabbus samawati sab'. Ya Allah, Rabb, pemilik 7 langitan. 7 langit ketika Nabi alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjid Aqsa ke langit ke-7 sampai ke nanti Arasy Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Ishak dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Langit keenam bertemu dengan Nabi tingkat 7 Nabi Ibrahim. Kurang lebih gitu ya. Lupa ingat. Tapi itu disebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj tentang bertemunya Nabi di pintu-pintu langit dengan nabi-nabi yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa di Baitul Aziz juga turun nuzul ke dunia ke Nabi SAW itu pasti melewati langit tersebut. Jadi panjang. Makanya ayat Al-Quran ketika turun, setiap ayatnya memiliki kandungan makna yang dalam bagi orang yang paham. Dan anu paham mau paham betapa luar biasa Ibu lihat, satu ayat saja turun itu bisa menggetarkan jiwa orang-orang setelah Allah berikan hidayah. Contoh, ada seorang sahabat tabi'ut tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pekerjaannya, profesinya adalah perampok ulung yang ditakuti oleh warga Mekah waktu itu. Kalau ada Fudail bin Iyad, orang yang mau lewat di satu lembah itu pasti berhenti dulu. Bisa ya Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena pasti barangnya habis dan dia tidak bisa dilawan walaupun sendirian. Kafilah banyak, kalau udah Fudail bin Iyad kali dan barang. Dan ada yang berani lawan. Benar-benar ia rampok kahot, penjahat ulung. Ini mati ini ya. Bagus ya. Bagus. Nah, Fudail bin Iyad ini Bu, satu ketika dia ingin ada seorang wanita yang disukai. Akhirnya dia masuk ke rumah, naik ke atap rumah si perempuan ini. Tiba-tiba
dari arah rumah yang sedang dia incar, sedang membacakan ayat. Ayatnya begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah datang bagi orang-orang yang beriman? Tidakkah sudah atau kapankah waktunya kamu akan kembali lah bahasa kedalamnya alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah atau sampai kapankah atau sudah bukankah telah tiba ayat-ayat Allah yang harusnya membuat kamu takut? Tiba-tiba dia sudah siap mengambil karena dia mau ngerampok di rumah dia dan ingin bertemu dengan wanita yang pujaan hatinya. Mendengar ayat itu dia termenung sesaat. Nah, namun ujuk-ujuk ada sesuatu yang buat dirinya akhirnya berhenti dari niat jahat. Dan ketika niat jahat itu berhenti dalam dirinya, maka dia pun mengurungkan niatnya. Coba membayangkan di rumahnya niatnya sudah buruk, mendengar ayat itu langsung berhenti dan dia kembali ke tempatnya. Dia magang. Dia berhenti di tempat, di posnya, kalau misalnya pos tempat dia ngerampok di benteng yang sudah runtuh. Berhenti di situ di tengah perjalanan jalan yang panjang. Ketika dia berhenti di situ, terdengar oleh dia ayat orang-orang yang lewat di jalan tersebut saling berbisik. Kedengaran kok dari dia. Karena mau malam, sudah sebagian mengatakan, sudah kita tunggu saja di sini. Kenapa? Isi ayat pudal milihan. Jangan kita jalan saja. Ulah, isi ayat pudal milihan. Akhirnya mereka pun tidak jadi melanjutkan perjalanan karena mendengar nama Fudal bin Iyad membuat mereka pun jadi takut. Berhenti akhirnya. Dari situ omongan Fudal yang diomongkan tentang Fudal bin Iyad didengar oleh Fudal bin Iyad. Dia pun mengatakan, begitu luar biasanya ketakutan mereka atas diriku, betapa dosanya aku telah membuat mereka takut. Dari situ dia kemudian berkomitmen, saya akan berhenti dari perbuatan ini dan aku akan menjadi ibadul haramain. Ibadul haramain itu ahli ibadah yang ada di dua masjid, Mekah dan Madinah. Sampai dalam perjalanan hidupnya, Bapak Ibu, Fudal bin Iyad yang asal penjahat kelas kakap yang ditakuti kusagala rupa orang, terkenal berubah drastis jadi yang paling soleh dan paling berilmu yang selalu ada beliau di Mekah dan Madinah. Bayangin perjalanan tadi ya, sepekan paling cepat. Jadi beliau ini selalu ada di Masjidil Haram, Mekah dan di Madinah untuk ibadah. Sampai kemudian menjadi ulama yang terkenal, tabi'ut tabi'in, pengikut atau sahabatnya sahabat dengan ilmunya dan hikmahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anu kedua itu terang Umar bin Khattab. Ibu terang Umar bin Khattab. Ya untuk anu ngawalan dengan hiji berarti secara terkenal. Ibu kenal Umar bin Khattab? Untuk waktu kenalkan ya. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi utama. Beliau menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk muhajirin yang masuk Islam di awal-awal dan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu nih, atau sebelum dulu yang terkini, saking mulianya Umar bin Khattab ini, maka beliau mendampingi Nabi dari sejak perjuangan sampai sekarang. Kalau ibu kantos umrohnya angkat ke Mekah, telah ziarah ke Madinah, akan bertemu 3 pintu kuburan mulia. Kuburan pertama, kuburan Nabi alaihi salam. Di samping atau tengahnya kuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga paling akhir kuburnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking mulianya posisinya di dunia pun dengan Nabi, sampai wafatnya pun bersama Nabi bertiga. Dan kelak di
di surga pun sama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu sebelum Islam masuk pada dirinya, hidayahnya belum masuk, eta teh Bu penjahat kelas kakap. Dia dulu ini sebelum jadi muslim, siapapun yang masuk Islam dari orang Mekah, walaupun bukan sukunya dia, jadi di Arab di Mekah itu terkenal suku-suku, ada Bani Adi, ada Bani Bakar, ada Bani Muawiyah dan sebagainya, pernah banyak ya. Nah beliau itu Bani Adi. Kalau Nabi SAW Bani Hashim, Abu Bakar Bani Atamimi, Utsman Bani Khalaf, macam-macam. Satu ketika ada yang masuk Islam maka disiksa. Harusnya yang menyiksa itu baninya tersebut atau kabilahnya, sukunya. Tapi saking isengnya itu Umar bin Khattab, walaupun dia bukan dari kalangan baninya, sukunya, dia pun ikut menyiksa orang tersebut agar kembali ke agamanya. Seperti Bilal. Bilal itu adalah budaknya Umayyah bin Khalaf dari Bani Abdiddar kalau tidak salah. Harusnya Bani Abdiddar yang nyiksa, tapi karena saking benci dia terhadap Islam, ikut nyiksa, ikut nunggulan, ikut mencambuk, pokoknya segala rupanya disiksa. Tapi kejahatan beliau berhenti manakala satu ketika berangkat menuju rumahnya adiknya namanya Fatimah binti Khattab yang menikah dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam duluan. Istrinya pun ikut Fatimah. Beliau teh awalnya sudah siap dengan sarung pedang yang tersembunyi di tengah. Jadi di Arab itu Bu, kalau ingin perang maka dia nyimpan pedang itu dengan tiga cara. Kalau disimpan di dia itu aksesoris pedangnya. Kalau disimpan di dia siap-siap berburu dan sebagainya. Tapi kalau disimpan di sini itu mau perang. Dan kalau tidak diturunkan berarti perang belum selesai. Singkat ceritanya, Umar bin Khattab ini menyimpan di sini. Tahu semua orang Arab di Mekah bahwa dia mau perang dan terkenal itu juga perang. Dua Abdullah yang berani. Sampai satu ketika ada salah satu sahabat Nabi yang tidak diketahui keislaman orang Mekah tahu bahwa Umar bin Khattab akan menyerang rumah Nabi dengan kondisi siap perang. Lalu gimana caranya biar dia tidak mengurungkan niatnya? Dia katakan boleh ke Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa engkau mencek bahasa rumah? Kenapa engkau tidak membereskan dulu yang di rumahmu, keluargamu? Apa maksudmu? Itu Fatimah adikmu. Akhirnya dengan marah dan emosinya, Umar bin Khattab awalnya balik ke rumah Nabi, pulang ke rumahnya Fatimah. Ketika sudah nyampe ke rumah Fatimah, apa yang dilakukan? Langsung melabraknya, langsung dipenggal gitu ke suami lagi. Nah, tapi tadi lagi Al-Quran turun bukan sesuatu yang sangat ringan, tapi betul memiliki makna yang dalam. Di situ Umar bin Khattab mendengar ayat Al-Quran surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya sampai pertengahan ayat. Dari situ kemudian dia bergoncang hatinya Bu. Awal atau siap membunuh berubah. Bukan hanya mengurungkan niat, tapi membulatkan tekad bertemu dengan Nabi. Anu tadi mah dongkap teh karena ingin membunuh, akhirnya balik deui. Tujuannya ingin betul-betul masuk Islam. Begitu. Sampai terkenal ketika masuk Islam, sampai sekarang tadi kemuliaannya sampai kiamat nanti, kemuliaan Umar bin Khattab tidak akan pernah padam. Katanya gara-gara nunggu Al-Qur'an. Karena nunggu Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan
bahkan Nabi Muhammad SAW puncak Nabi Al-Quran diturunkan oleh beliau, tapi beliau pun ternyata ingin dibacakan ayatnya atau Al-Qurannya oleh orang lain. Jadi satu ketika Nabi SAW berangkat, dalam riwayat itu ada riwayat Imam Bukhari yang mengatakan beliau meminta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal sebagai orang yang betul-betul indah dalam membaca Al-Quran. Sampai Nabi pun akhirnya bertanya, meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan ayatnya. Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita, Bu. Kadang kita ingin membaca Al-Quran sendirian, tapi kadang kita pun harus meluangkan waktu mendengarkan bacaan ayat orang lain. Maksudnya dibacakan oleh orang lain. Kenapa? Kadang orang ngawas, Bu, ya ngawas, tapi ada dampak buat hati kita teh. Tapi ketika mendengar orang lain, hati kita teh ikut larut, hanyut. Dan itu bagian terpenting yang harus kita dapatkan. Ini yang dicontohkan tuh baginda Nabi SAW ketika meminta dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya begini, bacakan kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah aku harus membacakan sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Bacakan, karena aku menyukai orang mendengar, aku menyukai mendengar orang yang membacakan Al-Quran. Sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa dari awal sampai akhir. Surat An-Nisa itu surat ke-sabar, Bu? Surat keempat. Ada berapa surat? Ada berapa ayat? Surat An-Nisa 176 sampai ke ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu ayatnya turun, maknanya begini, artinya begini. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Bu, Nabi Adam turun, maka risalahnya berhenti sampai beliau wafat dan umatnya selesai. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, terus sampai Nabi Isa. Mereka pun membawa risalah, kitab-kitab, tapi kitabnya, risalahnya, syariatnya hanya berlaku di kaumnya. Contoh, Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim ada di Palestina, Nabi Lut ada di Yordania. Doain ayat laut mati ya. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut satu waktu, beda tempat. Ayat 2 Nabi, ayat 2 umat. Selesai itu tidak lagi berlaku di sana. Berarti pengikutnya sedikit. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Berarti sebelumnya menjadi nabi kan? Menjadi orang biasa. Rata-rata nabi itu di usia 40 tahun. Jadi katakanlah usia Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun. 950 tahun pengikutnya sedikit. Walaupun satu abad 1000 tahun selesai, tidak berlaku lagi syariat yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW dari sejak 1440 ayat nanti Ramadan tahun ke-berapa, Bu? 1446. Berarti itu teh hitungan Hijriah. Sebelum Nabi Hijrah itu usia beliau itu 53 tahun. Berarti seberapa tahun? 1446 ditambah 53 seberapa? 6 ditambah 3 4 tambah 5 8. Jadi salah. Hiji 4 hiji 5 4 8 sama kan gitu. Anu matematika saya cung.
Kalau ayeuna bu ngetang ka barudak genjet ulah hitungan teu bari salam. Anu mah kana handphone wae, maka Nabi percaya ka ibu-ibu nu sok biasa ngetang. Hiji opat genep ditambih 5 tilu sabaraha? 1000 buat ibu. 1499 tahun, hampir 1500 tahun dulu Nabi SAW. Sampai kiwari risalahnya masih tetap berlaku dan akan tetap berlaku sampai kapan? Kiamat tiba. Ibu meninggal misalnya, kiamat masih tepi. Maka syariat yang ibu lakukan, contoh, ayeuna apa namanya? Ramadan sahur. Ibu tos dikubur. Ya para santri tos dikubur semua. Kita semua tos maut sedaya. Sebelum kiamat, anak kurang, incu orang, cicit orang sadaya masih terikat dengan syariat yang pernah kita lakukan saat ini. Karena nabinya juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak tahun ayeuna ini, tahun ayeuna jumlah kaum muslimin teh 1,4 miliar di tahun ini. Berarti sebelumnya sabaraha? Terus tahun sebelumnya sabaraha? Jumlah teh berapa ratus atau mungkin berapa triliun umat manusia pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang beriman ataupun yang kafir. Nah inilah kenapa hikmahnya ketika Nabi wafat menangis. Ini ceritanya ketika sampai Ibnu Mas'ud membacakan pada ayat fakaifa idza ji'na bika syahidan wa ji'na alaika ala haula'i syahida. Betapa membuat Nabi teh akhirnya menangis. Kata Ibnu Mas'ud, maka aku melihat dari dua mata beliau keluar genangan air mata. Hasbuk, kata Nabi, cukup. Menangis saya. Ayat itu membuat pelajaran buat kita. Nabi begitu luar biasa kelak di akhirat menjadi saksi atas triliunan manusia itu. Kebayangnya? Nabi Nuh tadi 1000 tahun berdakwah, pengikutnya hanya beberapa orang. Jadi hanya menyaksikan orang itu sedikit sebentar sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk ratusan miliar atau triliunan umat manusia. Wallahu a'lam. Jelas seberapa. Begitulah beratnya yang ditanggung oleh Nabi SAW sebagai saksi. Tugas beliau menjadi saksi kelak ya. Nah ini yang membuat tadi ayat itu membuat Nabi SAW menangis. Bu, Pak, ada seorang sahabat yang masuk Islam, namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Masuk Islam gara-gara mendengar surat Al-Ikhlas. Ibu apa surat Al-Ikhlas? Akal. Cing kurang baca sesuatunya. Mumpung ibu cawit teh ayat-ayat dulu baca di sini. Sarangan ya jeung sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan bacaan orang dia jadi saksi di akhiratnya. Kumpul di rumah ngaji surat Al-Ikhlas. Bu, surat Al-Ikhlas ibu pasti surat favorit lamun taraweh. Betul? Mun aya santri di dieu Tanurul Khadijah surat para ranjang elek sekeng yang ruku atau habis sengaja ke masjid Al-Ma'un cegananya bukan rusak yang atasan untuk kita ini di dia tarawehnya 1 juz Pak, nanti Pak satu kadinya 1 juz. Bapak-bapak kan malam 27 kali ya. Bapaknya ajarnya kalinya malam 27 paminta cekeng uwi aja. Bapak Dadan ya malam 27 wajib video. Bapak Nahanik wajib videonya disebutan namanya. Iya bapak-bapak wali santri wajib hadir di sini. Merasakan 27 malam 27
yang disepakati kebanyakan oleh jumhur ulama sebagai malam diturunkannya Lailatul Qadar, kemuliaan yang jauh lebih baik dari ibadah kita di 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Nah, itu panjangnya mau nggak bahas, kita kembali ke laptop. Nah, jadi Al-Ikhlas ya. Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia teh orang Yaman, terkenal orang Yaman atau orang Indonesia antara itu lah, jujur Arab ya. Terkenal ahli dalam bersyair. Zaman harita, kalau I know influencer, iya ya bu, influencer terkenal. Dulu belum ada TV, belum ada handphone, belum ada media. Maka kuncinya adalah ahli syair. Apapun yang sampai dari ahli syair, maka itu menjadi patokan, pedoman. Ada berita apapun yang paling penting, maka ahli syair yang ditunggu. Singkat cerita, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dia pun adalah seorang ahli pengobatan jiwa. Jadi kelebihannya kalau dia tiup begini, orang yang buta bisa melihat. Disebutkan dalam kitab ini bu, dalam kitab Sirah Nabawiyah tentang Tufail bin Amr ad-Dawsi, kelebihannya itu dia bisa mengobati dengan hanya ditiup saja bisa selesai penyakit. Dan dia termasuk yang ditunggu oleh orang-orang Mekah. Hiji mangsa hanya umroh, haji atau umroh berangkat ke Mekah. Maka orang-orang Mekah itu menunggu kedatangan. Setiap orang yang ditemui Tufail ad-Dawsi, dia mengatakan, jangan dekat-dekat Muhammad, dia orang gila. Bertemu lagi dengan kumpulan ini, dia mengatakan, Omar, ulah ketemu dengan Muhammad, dia orang penyihir. Datang lagi kumpulan ini, dia mengatakan, Omar, Tufail ad-Dawsi, namun kumpul, ulah ketemu Muhammad, dia orang penyihir. Gitu. Jadi masuk input negatif kepada dirinya, terus begitu. Sampai kemudian dia mencocokkan kapas ke telinganya. Orang nggak pakai handsfree-nya. Saking nggak mau mendengar apa yang dikatakan oleh mereka tentang Nabi SAW. Takut Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu membuat dia terpengaruh, akhirnya pun menutup. Sampai ketika melakukan Islam kan dulu walaupun belum Islam masuk kepada dirinya, orang-orang di situ melakukan ibadah umrah dan haji karena itu bagian dari milah Ibrahim. Sampai kemudian Tufail ad-Dawsi itu melihat di depannya ada Nabi Muhammad SAW sedang membaca sesuatu, lagi sholat, perhatikan begitu. Sampai akhirnya dalam hatinya dia penasaran, jangan-jangan ini orang yang tadi yang disampaikan oleh orang Quraisy. Apa yang dilakukan tuh? Diikutilah, selesai diikuti oleh beliau. Sampai ke rumahnya diikuti. Di situ ada obrolan singkatnya begini. Wahai Muhammad, aku telah mendengar dari orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tentangmu. Kalau engkau sakit, maka aku siap menyembuhkan. Karena aku diberi kelebihan bisa mengobati orang yang dengan menipu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bacanya begitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kalimat itu didengar oleh Muhammad ucapkan sekali lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina dan seterusnya. Wahai Muhammad, ucapkan sekali lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Langsung kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu tentang Tufail ad-Dawsi. Masuk Islam mendengarkan itu. Ada juga Zimar sama sahabat juga dia penyair. Masuk Islam gara-gara Nabi mengatakan qul huwallahu ahad yang tegas. Hilaf antara itu ya, antara Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan sahabat satu lagi Zimar namanya. Tahu, jadi ayat Al-Quran yang biasa kita baca menurut kita biasa, tapi ketika Allah sudah membukakan hati, ayat yang biasa itu justru menambah keimanan itu, menambah orang jadi yakin. Hijrah itu contoh-contoh ya, ayat yang menggugah jiwa
Ini mah kekinian. Ada seorang profesor, doktor, ahli oceanografi. Jadi pekerjaan itu menyelam ke laut, kemudian mencari apa saja yang ada di laut. Apa fenomena keilmuan yang bisa diambil gitu cerita. Ini bangsa eta, ya profesor itu orang Spanyol kalau tidak salah ya, orang Spanyol. Dia kemudian menemukan ada air yang tidak bersatu, tidak nyampur, padahal di laut. Dan rasanya pun beda. Kan air laut mah rasanya teh cepel ya bu. Air kan tos ka laut jadi ya. Kumaha lamun majelis ieu kita canda ka Pangandaran, hoyo. Ayo. Ayeuna yuk. Ka Pangandaran kami orang nyepeng cai kira-kira kumaha di siang hari. Engko atos cenah tadi ke Pangandaran. Lakat likatnya. Air non-non-non air non air garam kan semakin ibak itu kan semakin teraosnya. Nah ibu airnya luncat tadinya kacika hiang ibak kaos deh tahu terjadi itu di sebuah lautan diteliti ku profesor ini pak bu airnya tidak bercampur yang ini mah air jernih air tawar tapi di sekelilingnya air laut. Coba bayangkan bu. Itu diketahui oleh ilmuwan. Air kita mau ayah. Dan airnya di laut lepas di samudra. Air laut yang luas itu, ternyata di dalamnya ada air sungai, ada air tawar. Bahkan kehidupan di situ. Buka itu di YouTube. Ada orang yang tapi nggak kamera masuk. Bahkan air yang warnanya beda. Ini mah ceritanya air laut dan air tawar itu tidak bersatu. Diangkatlah dijadikan penelitian. Wah, secara ilmiah dijelaskan. Maklum yang menerima informasinya pun dia bukan Islam. Tapi ada seorang ilmuwan Muslim di situ hadir. Maka dia mengatakan itu betul aneh. Gitu. Padahal itu penelitiannya luar biasa. Lama, biayanya gede dan seterusnya. Ketika disimpulkan ada air yang tidak bisa bersatu antara tawar dan air laut. Kata orang Muslim itu. Biasa itu, kamu sudah tahu lebih dulu. Dari mana kamu tahu kalau bahasa kita? Dibukalah surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata marajal bahraini yaltaqiyan. Ada air dua lautan yang saling bertemu. Bainahuma barzakh. Di antara air-air itu ada barzakh. Ada selaput, ada dinding, ada pemisah. La yabghiyan yang tidak saling bercampur. Itu di surat Ar-Rahman ayat sabaraha santri? Ayat sabaraha? Ayat sabaraha? Ayo, tuh satu lagi lapor. Ayat sabaraha Iwan? Ini ayat-ayat cinta kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Al-Quran turun dengan berbagai luar biasanya akan membuat orang itu timbang yakin. Tapi ada juga Al-Quran turun ke orang Arab yang di situ ada Nabi yang mereka tahu bahwa Nabi SAW hidup bersama mereka tanpa kebohongan, tapi tidak menerimanya. Contoh Abu Jahal. Tentang Abu Jahal, Ibu. Ini luar biasa ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Akhnas bin Sarik, kemudian Abu Lahab. Gembong musuh Nabi yang lima ini turun ayat untuk mereka langsung. Saking apa? Saking mereka ngebatu iman tidak iman. Abu Lahab turun surat tahun, surat Al-Lahab, sifat-sifat Abu Lahab tentang Umayyah bin Khalaf. Turun surat Al-Humazah 1-9. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu berbicara tentang sosok Umayyah bin Khalaf. Tentang Umayyah Uqbah bin Abu Mu'id dan Akhnas bin Sarik.
Itu turun ayat, ibu boleh nyatat ya, mungkin dibuka Qurannya. Kalau ibu kasih izin. Tentang Ahnas bin Sarik, Sarif ya, lipat pakai kof. Surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13. Itu Al-Quran menyebutkan ciri-ciri buruk dari Ahnas bin Sarik, tokoh luar biasa di Mekah. Kemudian Umayyah bin Khalaf, surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Itu diabadikan kelakuannya tuh. Orang yang suka mencela orang lain ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Itu kelakuannya Umayyah bin Khalaf. Itu tokoh besar. Kemudian tentang Abu Jahal. Surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai 35. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla dan seterusnya. Itu tentang surat Al-Qiyamah. Nah, ada lagi tentang Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Nah, ini Pak, dua orang yang ingin menjadi nabi. Dia mengatakan ketika Nabi SAW dinobatkan menjadi nabi, justru orang di Mekah ada terkenal orang paling cerdas, mencoba saya kata orang paling pintar di Mekah saat itu, yaitu Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah disebutkan dalam Al-Quran, Bu. Dia itu sebetulnya sudah dengan keilmuannya harus masuk Islam, tapi hatinya tidak, Allah berikan hidayah. Maka turun surat Az-Zukhruf ayat 31. Ini tentang Walid bin Mughirah. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'ana ala qaryataini 'azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada dua tempat yang memiliki pemimpin yang besar? Siapa pemimpin yang besar disebut? Ini dia, Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, ini kalau ibu-ibu berangkat umroh, biasa di sana ke Taif. Nanti di Taif itu terkenal dulu ada pemimpin besar namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, kalau tentang Abu Lahab, ibu sudah terang sedang ayatnya. Abu Lahab surat Al-Lahab. Nama aslinya itu bukan Abu Lahab, Bu. Namanya itu Abdul Uzza. Dulu Abdul Uzza ini atau si Abu Lahab ini wajahnya itu keturunan dari Abdul Muthalib karena dia suku besar. Orangnya itu secara fisik luar biasa, cararanten kalau laki-laki. Kalau perempuannya cararanting. Kita nu rametnya dulu, betul ya, nafnya. Di luhur, nu anu rame di atas. Asal rebutan suara kieu. Bagaimana tadi, Bu? Oh ya, keturunan Abdul Muthalib itu terkenal laki-lakinya ganteng semua. Makanya Nabi SAW itu terganteng. Ibu terang Nabi Yusuf, kegantengan Nabi Yusuf membuat para ibu-ibu sosialita, para pejabat Mesir saat itu saking terkesimanya melihat gantengnya Nabi Yusuf, mereka memotong jari-jari dengan pisau tanpa terasa. Saking terbius dengan kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja disebutkan dalam beberapa Nabi Muhammad SAW itu kegantengan melebihi Nabi Yusuf. Ini menunjukkan kegantengan Nabi Muhammad SAW mencakupi seluruh dunia. Tidak ada yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Muthalib ini keturunannya ganteng-ganteng, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab ini dia secara wajah itu ganteng luar biasa. Nah, kegantengannya ini bukan membuat dia semakin taat, tapi malah benci kepada saudara keponakan Alona sorangan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah kajian sirah, kalau berjalan Nabi SAW
bersama orang biasa, maka orang biasa itu akan naik derajatnya. Maksudnya gantengnya jadi nambah. Ini karunia kegantengan Nabi. Kalau bergandengan dengan orang yang kurang ganteng, lu kurang ganteng jadi nambah ganteng bu. Ini rumah dibalik ya, kabel tuh ganteng aja goreng tambah goreng. Kalau Nabi mau membawa ikut jadi ganteng. Abu Lahab salah satunya kebenciannya. Kalau bertemu dengan Nabi dia tidak mau ketemu karena takut kegantengannya disedot gitu loh bahasa ini. Bahasa bebas mah. Kegantengannya itu ingin sendiri dan bersinar. Kalau Rasulullah SAW kegantengannya luar biasa, tidak bisa mengalahkan saya. Nah Bapak Ibu, ini ceritanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memiliki keutamaan luar biasa. Bukan hanya aura di wajahnya, aura bertemunya saja sudah membuat orang itu iman. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi yang paling ganteng, yang paling wangi, yang paling sempurna, ternyata tidak bisa menyentuh orang terdekatnya, termasuk seperti Abu Lahab tadi. Tapi di antara mereka ada yang bencinya sudah menutup diri. Maka disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ini menunjukkan orang-orang kafir musyrikin waktu itu dia sudah tertutup matanya, hatinya, pendengarannya. Kenapa? Karena ada yang membuat mengunci dirinya, mengunci hatinya. Walaupun Nabi dengan kesempurnaan fisik, tapi ibu-ibu oke gini kau baru namanya apal ke bahasa Korea, tapi dah sekarang Korea kamu nyanyi, ngertos ke bahasa Inggris, tapi nah orang Korea kamu nyanyi bahasa Inggris harus juga tuh apa, malahan nurutan, padahal ngerti kan itu. Itu kan sakit apa? Saking senangnya melihat orang, walaupun yang diomongannya nggak ngerti, dan diseresep ke orang nak. Dia ngerti, mereka bahkan ikut melakukan. Nabi SAW kegantengan itu sangat sempurna. Yang dibacakannya pun adalah ayat-ayat yang bulan mengerti orang Arab seperti itu. Tapi mereka tidak tertutup hatinya. Inilah kemudian, kalau bisa dilihat, Al-Quran dibacakan, terus dibacakan. Kalau hati yang tertutup tidak akan bisa masuk ke dalam hati, tidak akan dicahaya. Mudah-mudahan atau orang banyak di bulan Ramadan dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran, walaupun mungkin sesekali, ramai nama ayatnya misalnya pas Ramadan, mudah-mudahan senantiasa membekas pada diri kita, jiwa kita, hati kita, sehingga kita terobsesi untuk terus mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW. Terus demikian istilahnya panjang ting dan maghrib lagi lebih kene, panjang teranggar, maghrib lagi kene. Mudah-mudahan ayah manfaatnya. Ibu kok di pasien pertarosan. Anu kene ngejawab, kene hadiah. Ayo hadiah. Paket lebaran isinya minyak, terigu, beras, telur, sarden, kecap, ibu keresekan, biasa dicatat di Indomaret. Tapi agreement harusnya hadiahnya Quran ya. Ya, anu tarima. Iya, sebenarnya itu semangat. Terus kita ya kan sering daripada dia. Tuh, hadiah dari saya itu. Quran, sanes cengeng, sanes kecap. Pertanyaannya, ngacung heula namanya di pasien hadiah kalau bisa menjawab. Tidak berlaku bahasa trik buat ibu-ibu. Ayo bu, ngacung heula anu bari ngawalan. Kedua tidak ngacung, kan pasien lumawi. Kan saudara ini ngacung heula kan di pasien kami dan pertanyaan pasti mudah, pasti bisa jawab. Kan biasanya pertanyaan lu pas ngacung ya. Mun lepatnya the cios, ieu mah bakal cios. Cung lah, cung mu. Anak ini bari ngacung. Ngacungnya kalur ya bu, salah sekali ya. Kita sengaja ya. Ayo bu, cung. Hah? Ibu paling murah ya, ngacung? Ayah? Oh tacan. Ibu-ibu boleh masuk pak?
Pamit ngacung, pertanyaannya diganti. Tadi masalah turunkan pertanyaan udah gampang. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kamu bisa ngacung. Ayo ngacung kedua. Ini sama oke mudah. Cung lah. Ke pertanyaan pasti mudah kita saya jawab. Ayo. Lepat ya di wartos. Lepat oke dah mau lepat nanti jawaban mudah sekali. Sok ngacung lah, cung. Ngacung. Misalnya Mina Bu Mimin teh ibuna Ajhar. Ini asa sering. Walaupun di masker lagi terang. Atau sabar kali kayaknya dia di kamar udah rame. Oh, bukan itu tuh. Biasa ada ibu ngacung. Berarti pertanyaan butuh hesenya ya. Berapa tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dibagi berapa tempat? 2 tempat. Di mana? Mekah sama Madinah. Sabar lami di Mekah. Di Mekah Nampil kan? 15 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ibu kan terus ke Mekah? Ke aja. Ayo. Toyong bisa. Amin ya. Ayo nama Al-Quran akhirnya. Oke, kamu karena sarang ajaharnya. Oh, amin. Kan bapak ada ini? Ada di luar. Ya, kadang-kadang kayak gitu mungkin hiji. Akhirnya ngacung muka dua heula. Cung. Ya, nu bari naros sebedo. Kami ibu teu naros gua beri tarosan. Saya Bu, ibu-ibu tibuni sali. Dia paling kayu lengkapna. Ayo, Mama Oci. Mama Oci, ngacung lu Mama Oci kirim bahasa pertanyaan. Ngacung. Tuh, Mama Oci, pertanyaan gampang sekali. Surat anu turun ke Abu Lahab surat naon? Al-Lahab. Coba bacakan Bu Oci. Surat Al-Lahab, coba bacakan surat Al-Lahab. Gampang kan? Tabat yada tangan kan. Sabara ayat. Ayo, 5 ayat. Di mana dilusurkeun anak? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Di Mekah. Abu Lahab teh saha Nabi? Wah, pinter. 100 untuk membaca. Kasih hadiah. Tuh pertanyaan mau beranaknya. Pertanyaan 1 tapi jadi 5. Aina dari Majelis Ta'lim Al-Ma'un. Mangga. Perlu disebut namanya? Ayo mangga ada balik ngawalan di Majelis Ta'lim Al-Ma'un. Balik ngawalan. Balik. Aku bener balik sih. Di rumah di Batam mual, kalau mas dongkapnya balik sih. Mungkin dalam prosesnya waktu di balik. Pertanyaannya buat Ibu Haja Oti. Nabi SAW di pasihan ayat pertama di mana? Di gua mana? A. Gua Hiro. B. Gua Jero. Ayo. Gua Hiro. Surat naon anu surat? Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5 atau 1 sampai 100? Sok dibacakeun ayatna. Hanya saayat we. Saayat we.
pintar. Neng hadiah pada dan. Ayeuna di majelis taklim Nurul Khadijah. Ayo BRT. Ada ibu. Sabar orang bu di Nurul Khadijah. 100. Alhamdulillah nolak daya. Badai ibu. Ayeuna di majelis taklim Nurul Hayat. Al Hayat. Siap bu. Nuti Al Hayat itu kan? Bu, surat pertama surat naon? Dina Al-Quran surat pertama surat naon namina? Al-Fatihah. Surat terakhir surat naon? Anas. Bacakan surat Anas. Alhamdulillah. Mana adegan terakhir Qurannya hiji deui di majelis taklim naon tadi teh nana teh. Ibu majelis taklim mana bu? Al Hayat. Apa sebenarnya? Majelis taklim naon deui belajar di sekolah? Hah? Oh, majelis rohatin. Mohon mana? Pertanyaannya mudah bisa mana antara ngaula. Siapa pertanyaan dia? Nabi Muhammad SAW di pasihan wahyu pertama surat Al-Alaq. Setelah itu 3 bulan kemudian surat naon? Tadi dijelaskan ya. Surat apa dulu? Al-Mudassir. Coba bacakan bu surat Al-Mudassir. Wah, gampang. Satu ayat. Ya ayyuhal mudassir. Nah, itu ayat pertama. Coba ulangi bu. Pintar. Ayat sabaraha ayat di surat Al-Mudassir? Sebenarnya lah cekap lah, kita lah. Alhamdulillah, mangga DKM Rohatin. Baik ibu sadayana, hapunten bila aya kekurangan yang disampaikan mudah-mudahan janten berkah manfaat untuk ilmu kagama sadayana. Hapunten tina segala kekurangan. Kurang tutup sami-sami berdoa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah ya, betapa banyak pelajaran dari Makkah sampai Madinah, sampai ada beberapa tokoh-tokoh yang tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai ya, asalnya penjahat jadi ulama, asalnya penjahat jadi sahabat. Nah, penjahat jadi ulama siapa tadi itu Bu? Dapat bisa kulkas 10 pintu. Nggak bohong astagfirullah. Ya, tadi salah satu penjahat atau misalkan orang-orang yang ini jadi sahabat yaitu Umar ibnu Khattab ya, Masya Allah. Dan semoga Al-Quran yang ada pada diri kita menjadi penerang bagi kita di dunia dan penerang juga di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rangkaian demi rangkaian acara telah selesai, maka kebahagiaanlah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada kedatangan para ibu-ibu dan bapak sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.